Ya. Saya itu masih sama Kiai itu baca aja sudah ilmunya. Diibaratkan gula, kalau kamu manis, gula itu manis, meskipun diletak di atas gunung, Betul. maka semut akan datang. Akan datang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah pada masa saat ini dalam rangka terus menyiarkan, mensosialisasikan Bawaslu dan kepemiluan, kami terus mencoba untuk melakukan memberikan informasi tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami tadi sudah melakukan tes ya, tes suhu, kemudian cuci tangan, kemudian pastinya pakai masker, serta kami kru dan semua narasumber alhamdulillah sudah melakukan yang disebut dengan vaksin. Sahabat Bawaslu, di Bawaslu Kabupaten Probolinggo sejatinya itu ada mahasiswa yang akan melakukan program praktek lapangan yang disebut dengan PPL, yaitu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainal Hasan Keraksaan Probolinggo, yang memang setiap tahun melakukan praktek lapangan di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan bukan hanya mahasiswa STI Zainal Hasan juga, tetapi mahasiswa yang lain juga biasa melakukan praktek di Bawaslu ini. Dan saat ini saya mengundang salah satu peserta PPL Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainal Hasan Genggong ini untuk kami ajak melakukan wawancara atau podcast dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tentunya tujuan kami adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam sudut pandang yang berbeda, dan juga dalam sudut pandang penjelasan tentang Bawaslu dan pemilu. Sahabat Bawaslu, beliau adalah salah satu mahasiswa, dan juga ini yang unik yang ingin saya ajak untuk bincang-bincang lebih dalam lagi. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang mempunyai kemampuan unik, bahkan ya dijadikan sebagai sebuah profesi. Apakah itu? Beliau adalah seorang paranormal. Jadi mahasiswa sekaligus seorang paranormal. Kita bincang tentang profesinya, dan sekaligus nanti kita komunikasikan dengan, atau kita sambungkan dengan tentang kepemiluan. Sahabat Bawaslu, yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Budiono. Saya, Pak. Panggilan akrabnya Mas Budi, ya? Mas Budi. Ya. Mas Budi adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainal Hasan Genggong, ya, yang saat ini akan melakukan praktek kerja lapangan di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan saya lihat profilnya Mas Budi ini ada sisi yang menarik bagi saya untuk kita perbincangkan kali ini. Ya. Mas Budi di samping sebagai seorang mahasiswa, juga kabarnya sudah istilahnya terkenal lah sebagai seorang paranormal ini. Insya Allah. Bagaimana Mas Budi bisa menjadi seorang paranormal ini? Ceritanya mulai dari pertama gimana Mas Budi? Saya itu pertamanya itu kan mondok. Ya. Mondok di pesantren Ainul Hasan Wonorejo Maron yang diasuh oleh Kiai Haji Ahsan Bahrul Ulum. Ya, di situ saya belajar. Karena kata Kiai itu, manusia itu tergantung keahliannya. Kalau dia belajar tentang tukang, dia akan jadi tukang. Kalau belajar tentang guru, dia akan mengajar. Tapi kalau dia wirid, kebatinan, atau
olah kebatinan, belajar tentang pengobatan, dia akan menjadi seorang yang bisa mengobati. Akhirnya saya pilih, saya pilih untuk pengobatan aja gitu. Akhirnya di pesantren itu saya menekunin apa yang diajarkan oleh Kiai tentang pengobatan. Tahun berapa itu Mas Budi? Saya berada di Pondok Ainul Hasan Wonorejo Maron itu tahun 2000. Tahun 2000 ya, masih sangat muda berarti ya. Iya, waktu itu ya. tahun 2000. Dan kemudian setelah mendalami ilmu istilahnya kalau dalam bahasa kebatinan atau pengobatan itu, kemudian setelah lulus dari pondok itu, kemudian untuk melanjutkan profesinya itu, kemampuannya itu di mana? Saya pertama kali itu sama Kiai itu ya ditugas pertama itu di Indonesia, di Gresik, di Jakarta. Itu ditugas sama Kiai. Ketika ada tamu-tamu Kiai atau yang berobat, saya yang ditugas oleh Kiai. Terus kemudian tahun 2005 itu Kiai bilang, kamu sudah sekarang coba di luar negeri. Jadi tahun 2005 itu saya sama Kiai ditugas di Malaysia, suruh menyebarkan ilmu yang didapat di pesantren. Oh, jadi tahun 2005 itu kemudian diperintahkan untuk menyebarkan ilmu itu ke Malaysia. Ke Malaysia. Luar biasa. Masih usia berapa itu Mas Budi? Kira-kira saya kelahiran 84. Jadi kalau 2005 itu Ya, 20 lebih. 20 lebih. Iya. Iya. Masih Sekitar- muda sekali ya. Iya, masih muda. Terus di Malaysia apa yang dilakukan? Pertama kali kan Kiai menyuruh saya itu, kamu ke Malaysia mengamalkan ilmu, tidak boleh bekerja. Iya. Akhirnya saya bingung. Loh, kebanyakan kalau ke Malaysia itu kan kerja. Loh, Betul. saya tidak boleh kerja sama Kiai. Ah, Itu harus mengamalkan ilmu. Tapi kalau di Indonesia kan sudah banyak tahu iya saya. betul. Sedangkan di Malaysia itu tidak ada yang tahu Masih awam siapa ya saya, apa orangnya. bisa mengobatin, apa tidak. Ah, Akhirnya kebetulan di Malaysia itu ada paman saya. ah. Saya menuju ke paman, saya bilang ke paman, saya mau di sini tapi tidak mau bekerja. Kalau diperbolehkan, saya tinggal di sini sama Le. Kalau tidak, saya akan musafir saja. Gitu, karena saya tidak boleh bekerja di sini. Terus Le bilang, "Wah, kamu ada-ada saja, ke Malaysia ini kerja." Ini kerja, gitu. ya. Jadi akhirnya saya tinggal sama Le. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau urusan makan, saya tanggung. Tapi pada waktu itu saya kan masih pertama di Malaysia, tidak dikenal. Itu akhirnya saya puasa, zikir. Saya sampai beberapa hari, loh, gimana saya gitu. Terus setelah itu karena ini adalah kaitannya dengan paranormal. Iya. Pasien pertama kali di Malaysia. Ceritanya begini, kan belum kenal ya. Iya. Saya itu masih sama Kiai, itu baca aja sudah ilmunya. Diibaratkan gula, kalau kamu manis, gula itu manis, meskipun diletak di atas gunung, Betul. maka semut akan datang. Akan datang, ya. Akhirnya saya itu menjalani wirid, tiap malam itu saya istilahnya wirid di tangki air, baca gitu. Fatihah 1000 kali, Bismillah 1000 kali. Itu selama 6 bulan saya. 6 bulan malam hari atau gimana? Malam tiap hari. selepas sholat hajat, tahajud, saya naik ke tangki air. Tangki airnya itu ada airnya? Iya, di atas. Saya berendam, Berendam. baca doa itu. Akhirnya, kalau tidak salah ya, mungkin dalam 6 bulan, saya itu bermimpi. Iya. Bermimpi, saya itu seakan-akan pergi ke astah Kiai Muhammad Hasan.
Iya. Nah, Iya. di situ Kiai Muhammad Hasan waktu di Astah itu hadir. Seakan-akan saya disambut, saya bersalaman dengan beliau. Terus saya dipegang ini 3 kali. Akhirnya keesokan harinya saya nelpon ke Kiai. Betul. Nelpon ke Kiai, Kiai saya mimpi seperti ini. Nelpon ke Kiai. Ke Kiai Bahrul. Oh, yang di Pondok. Iya, di pondok. Akhirnya, oh ya insya Allah sudah. Selang beberapa hari, saya itu tanpa sengaja diajak teman saya, namanya Mulyono dari Jember. Oh iya, iya. Saya iya. masih ingat waktu itu, dia bilang, "Dek, kamu kan tidak ada kerja di sini." Terus saya kan waktu itu di Kuala Lumpur, Pucung Batu Tujuh. Saya diajak oleh Mas Mulyono itu ke Perak, negeri Perak di Setiawan, Perak. Akhirnya saya sampai di sana. Ini cerita singkat, Pak ya. Iya. Terus di sana itu saya sudah jumpa dengan tuan rumah namanya Datuk Malik di Setiawan itu. Iya. Ternyata Datuk Malik itu punya kedai. Kalau di sini restoran ya. Restoran yang sangat besar. Ya. Itu sering kecurian. Oh, gitu. Sering kecurian. Tiba-tiba kan saya seperti Datuk Malik, teman-teman yang lain tidak tahu saya punya keahlian. Iya. Terus pada waktu beberapa hari di sana, saya itu seakan-akan ada bisikan. Kan di kedai itu, di restoran itu sering kecurian. Iya. Nanti malam pencurinya mau datang. Oh, gitu. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah ini petunjuk untuk saya? Akhirnya saya memberanikan diri. Iya. Bilang ke Mas Mul, Mas, nanti malam yang sering nyuri di restoran ini akan mencuri lagi. Loh, kok bisa? Ya sudah. Akhirnya saya yakinkan itu, Pak. Sampaikan. Ya, saya sampaikan kepada Datuk itu juga. Iya, sama Bang, karena saya cuma ikut. Oh, gitu ya. Mas Mulyono menyampaikan kepada Datuk bahwa nanti malam ada pencuri masuk. Loh, kok bisa tahu? Ya, akhirnya percaya juga ya, mungkin pada waktu itu memang petunjuk dari Allah. Akhirnya kan kedai itu nutupnya jam 3. Oh, jam 3 pagi. Ya. Saya dengan Mas Mul, dengan yang lain pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Terus istilahnya dijaga 4 penjuru. Ternyata gitu. jam 4-nya itu betul ada yang masuk. Pencurinya itu datang. Pencurinya masuk. Ya, alhamdulillah ketangkap. Langsung ditangkap ya. Dan kebetulan juga Dato itu mengetahui juga sudah ya. Iya. Karena diberitahu. Iya. Dan ternyata setelah polis itu datang, disiasat. Kalau di bahasa Malaysianya di soal siasat ya. Iya. Ternyata memang barang-barang yang yang sering hilang itu dia. Oh, gitu ya. Dan disuruh oleh seseorang. Dan pada akhirnya sejak itu Mas Budi dipercaya. Dipercaya sebagai seorang paranormal. Akhirnya banyak sekali sudah ya sampai sekarang. Ya, setelah beberapa hari kebetulan ya, Datuk Malik, anaknya itu bernama Cik Gudin. Dia kedatangan tamu dari Kuala Lumpur. Iya. Itu namanya Datuk Hamzah sama Datin Anisha. Terus setelah sampai di Perak, di rumahnya Datuk bercerita bahwa pernah kejadian itu kecurian dan sudah ketangkap dengan petunjuk saya. Kalau saya pertama kali di sana bukan dipanggil Budi tapi Fendi. Oh, Fendi. Ya. Karena saya pakai Iya, oke. Jadi sejak itu kemudian Mas Budi mulai dikenal dan kemudian tahun 2005 itu ya. Iya, 2005. Sampai kemudian sekarang 2021 ya. Sampai sekarang masih ada komunikasi enggak dengan orang-orang yang di Malaysia ya? Iya, terutama dengan Datuk. Mulai jarak jauh ya sekarang ya. Jadi sampai sekarang dengan Datuk Hamzah itu dengan Datin Anissa. Karena kebetulan ya alhamdulillah dapat barokah dari guru, dari orang tua. Kebetulan Datuk Hamzah itu presiden BOMUH di sana itu. Oh, gitu. Kalau di sini presiden paranormal. Oh, gitu ya. Iya, akhirnya saya
bergabung dan apa disediakan tempat sama Datuk sampai sekarang. Sampai sekarang luar Iya. biasa. Tentunya sering sekali sudah ya ke Malaysia dan memberikan istilahnya membantu masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, Iya, membantu betul. pengobatan dan selain sebagainya, membantu doa. Mas Budi, ada hal yang menarik saya ingin tanyakan ini. Pada pemilu kemarin, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Pilkada 2018, pemilu 2019, itu kita melakukan pengawasan terhadap pilkada dan pemilu. Dan itu tanpa bantuan dari masyarakat, Bawaslu tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penanganan pelanggaran itu tanpa bantuan masyarakat. Maka perlu adanya partisipasi masyarakat di sini. Mas Budi sebagai paranormal lah, Iya. pernah enggak membantu orang-orang mendoakan gitu loh? Kalau pengalaman Untuk pribadi pelaksanaan saya, pemilu, ya. iya. Kalau di sini jarang saya. Kalau di sini ya, ya. Iya, karena soalnya sering ke Malaysia. Sering ke Malaysia. Tapi Kalau di Malaysia, kalau di Malaysia saya sering ketika ada kalau di sana pilihan raya, saya iya. sering diundang dan sering dimintai tolong untuk berdoa. Apa dia nyalon? Kalau di sini DPR ya, DPR, adun ya. Kalau di sana apa? Kalau di sini Adun, ya? ahli dewan Adun ya. Adun ahli dewan undangan negeri. Oh gitu. Iya. Jadi berbeda istilahnya. Ya? Istilahnya berbeda. Kalau di sini DPR, kalau di sana adun. Minta bantuannya bagaimana? Apa hanya minta doa saja atau disuruh bagaimana caranya menang atau bagaimana Mas Budi? Ya dia minta apa supaya dia menang. Tapi kan saya juga hanya sebagai penyambung, Wasilah cuma ya. sebagai wasilah perantara. Ya dengan barokahnya Kiai Hasan saya sering tawassul, sholat hajat. Jadi alhamdulillah ini tidak 100% ya, 80% yang minta tolong itu kebanyakan jadi. Alhamdulillah. Mas Budi dari tadi bilang barokah ke Hasan Genggong, Ki Hasan Genggong. Iya. Memangnya ada hubungan antara Ki Hasan Genggong ini, terutama Ki Sepuh, Mas Budi? Iya, karena saya itu kan mondok di Kiai Bahrul Maron, dan kebetulan Kiai Bahrul itu adalah alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Oh Genggong. gitu ya. Dan amalan-amalan itu banyak dari Kiai dan menyambung ke Kiai Hasan Genggong. Amalan itu ijazah-ijazah dan tawassulnya itu memang yang wajib itu ke Muhammad Hasan gitu. Oh luar biasa. Jadi tetap menyambungkan barokah. Iya, dengan barokah, Kiai iya. Muhammad Hasan Genggong luar biasa, dan beliau kan sudah wafat. Siapa? Belum. Kiai Muhammad Hasan Genggong. Oh iya. Waliullah kan. Iya, iya. Nah, Mas Budi itu ke siapa waktu ininya? Saya itu kan mondok di Kiai Bahrul. Karena saya sebagai santri, saya juga diperkenalkan dengan guru beliau Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam. Jadi cucu Kiai Muhammad Hasan gitu. Saiful Islam. Ya. Jadi saya selain dari Kiai Bahrul juga dari beliau Abuya almarhum Kiai Muhammad Hasan. Amalan yang saya baca itu jadi dari sana, dan sampai sekarang saya pun ditugas oleh beliau Abuya Kiai Muhammad Hasan Genggong. Saya 3 tahun harus ke Asta. Oh gitu. Iya. Tadi terus menyambungkan doa barokahnya ya. Iya. Mas Budi, luar biasa Mas Budi perbincangan kita. Kenapa saya ajak bincang-bincang? Karena Mas Budi adalah merupakan peserta PPL, Saya. praktek kerja lapangan, yang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan mempunyai hal yang menarik yang kita perlu bincangkan, yaitu tentang barokah, tentang doa para waliullah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Saya. Itu sangat penting. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak kepada semua termasuk Mas Budi sebagai mahasiswa untuk membantu Bawaslu nanti untuk melakukan proses pengawasan ketika ada pilkada dan pemilu yang akan datang, sehingga Bawaslu tanpa bantuan daripada mahasiswa terutama
mahasiswa ini adalah merupakan insan yang intelektual, yang idealismenya tinggi, sehingga kami sangat ingin peran serta dari teman-teman mahasiswa membantu Bawaslu nanti dalam melakukan pengawasan, pencegahan, terutama pengawasan partisipatif masyarakat. Mas Budi, terima kasih atas kehadirannya dan bincang-bincang bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Semoga kita sehat walafiat dan selalu terjaga, Amin. terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya. Oleh karena itu kita selalu menggunakan masker dan jaga jarak, serta terus waspada dan selalu berdoa. Mas Budi, terima kasih atas hadirnya. Demikian perbincangan kita. Sahabat Bawaslu, jangan lupa tetap tonton, like, dan subscribe video kami agar kami bisa selalu menyiarkan, menginformasikan tentang Bawaslu dan kepemiluan, sehingga peran serta masyarakat pada pemilu yang akan datang, terutama dalam partisipasi masyarakat, terus meningkat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.